Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sandi Satrio dengan NIM 2310922042. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau latihan penggunaan SWMM atau Basic SWMM sesuai latihan yang pernah diajarkan di kelas. Video ini diperuntukkan untuk sebagai ujian akhir semester dari Rekayasa Drainase untuk kelas A. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama adalah kita klik bagian Create a New Project. Selanjutnya kita bisa klik bagian Project, lalu klik Defaults. Selanjutnya kita bisa mengatur ID labelsnya. Untuk rain gauge-nya kita buat saja gauge, subcatchment-nya S, kemudian junction-nya kita simbolkan dengan J, lalu outfalls-nya kita simbolkan dengan out. Lalu untuk conduit kita ketik saja C, dan untuk ID increment-nya kita pilih 1. Dan untuk subcatchment di area kita pilih 4, di width-nya kita pilih 400, untuk persen slope kita pilih 0,5, untuk persen imperve-nya kita pilih 50, and imperve-nya 0,01, dan end perf-nya 0,1, di store imperve-nya 0,05, dan di store perf-nya 0,05. Untuk persen zero imperve-nya adalah sebesar 25, dan untuk infiltration modelnya kita pilih modified green M dengan nilai sebagai berikut. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk node linknya, nodes atau linksnya kita di sini bisa mengatur. Untuk node inverse-nya kita pilih 0. Untuk node max depth-nya kita pilih 4. Lalu begitu juga untuk node bounded area-nya kita pilih 0. Conduit length-nya kita pilih 400. Untuk conduit geometrinya kita bisa sesuaikan di sini. Misalnya di sini kita pilih circular atau lingkaran, lalu maksimum ketinggiannya itu kita pilih 1, lalu kita klik OK. Conduit roughness-nya kita pilih 0,1, untuk flow units-nya kita pilih CFS, link offset-nya boleh kita pilih depth, dan untuk routing method-nya kita pilih kinematic wave. Lalu untuk force main equation-nya kita biarkan saja seperti default. Selanjutnya, setelah selesai dengan pengaturan project default, kita klik OK untuk save. Kita bisa pergi ke tab Tools, lalu kita klik Map Display Option. Pada bagian Map Display Option ini, kita akan menemukan map option yang berisi subcatchment. Pada bagian subcatchment, kita bisa klik bagian diagonal. Bagian diagonal. Selanjutnya, untuk bagian nodes-nya di sini, kita bisa ubah node size-nya. Kita di sini contohkan 5. Untuk links-nya, di sini kita biarkan seperti default. Begitu juga labelsnya. Untuk annotation-nya, kita centang subcatch IDS, node IDS, dan link IDS. Selanjutnya, kita pilih font size-nya berukuran 7. Lalu untuk simbolnya kita biarkan seperti default. Dan bagian flow arrows-nya, kita pilih arrow style-nya fillet. Nah, untuk bagian background-nya, di sini kita biarkan saja berwarna putih. Lalu untuk menyimpan, kita klik OK. Selanjutnya, pada bagian tab view ini, kita klik bagian dimension. Lalu, untuk map dimension, ini merupakan untuk pengaturan skala. Nah, untuk skala ini kita biarkan saja seperti default, lalu kita klik OK. Dan kita harus pastikan bahwa fitur auto length ini berada pada kondisi off atau mati. Nah, setelah selesai mengatur semuanya, lalu kita bisa eh, ke tab project pada bagian kiri bagian atas. Kita klik bagian hidrologi. Kita bisa menambahkan subcatchment dengan cara klik bagian subcatchment, lalu klik tombol plus pada bagian kiri. Lalu untuk menggambarkannya, kita bisa arahkan kursor kita ke bagian study area map. Lalu kita gambarkan sesuai keinginan. Sesuai gambar yang pernah kita buat ketika eh, di kelas. Untuk penggambarannya, kita bisa klik. Kalau kita menggunakan mouse, kita bisa klik kiri. Lalu untuk mengubah sudutnya, kita klik kiri lagi. Nah, untuk menyudahinya, kita bisa klik kanan. Begitu pula untuk bagian subcatchment S3. Di sini misalnya, bagian S3.
Untuk menyudahnya kita klik saja klik kanan. Nah, lalu setelah kita menggambarkan subcatchment-nya, kita bisa menambahkan eh, nodes-nya pada bagian hidrolik. Di sini kita klik nodes pada bagian project. Kita klik junction, kita tambahkan junctionnya pada study area map dengan cara klik plus. Kita klik saja bagian sini J1, J2 di sini, lalu J3 pada bagian ini, J4 bagian sini, lalu terakhir kita tambahkan pada bagian link berupa, oh maaf, kita tambahkan pada bagian notes ini berupa outfile-nya. Outfiles-nya kita klik plus, lalu kita klik pada area study area map. Lalu untuk menghubungkan masing-masing junction ini kita memerlukan conduit. Kita klik saja conduit pada bagian link, klik tanda plus, lalu hubungkan klik pada bagian J1, klik bagian J2, lalu J2 ke J4, setelah itu J3 ke J4, selanjutnya J4 ke out. Nah, setelah selesai, di sini kita bisa menambahkan eh rain eh, ya rain gauge-nya. Kita klik saja tombol plus di sini, lalu kita tambahkan rain gauge boleh di bagian sini. Selanjutnya, setelah kita tambahkan rain gauge, kita bisa mengatur time series-nya. Time series pada bagian curves, lalu kita klik plus. Pada time series name ini kita klik saja TS1. Kemudian pada time dan value ini kita sesuaikan nilainya dengan yang pernah kita eh, masukkan di kelas. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Lalu nilainya di sini kita berikan 0, 0,5, 0,1, 0,75, 0,5, 0,25, dan 0. Setelah selesai kita juga bisa melihat view-nya. Jika dirasa sudah benar, kita close saja, lalu kita klik OK. Karena time series sudah kita atur, maka kita bisa mendefinisikan range gauge kita dengan cara klik kanan, klik bagian range gauge, lalu klik kanan, properties. Setelah properties kita pilih pada bagian series name, kita atur dia sebagai TS1 yang sudah kita atur tadi. Lalu kita close saja. Kemudian untuk menghubungkan S1 dengan eh, junction 1 ini, kita bisa klik pada subcatchment S1, kita klik properties, lalu pada rain gauge kita bisa pilih dia menjadi gauge 1, pada outletnya kita pilih bagian mana subcatchment tersebut akan kita hubungkan, misalnya antara S1 ke J1, maka di sini kita pilih J1. Klik enter, lalu kita cek pada bagian map apakah dia sudah terhubung dengan benar. Jika oke, maka kita close saja. Begitu pula untuk J2, klik kanan properties, lalu di sini rain gauge, pada gauge, kemudian ada J2, J2, kemudian klik enter, kemudian S3, subcatchment S3, properties. Di sini pada rain gauge, kita pilih gauge 1, pada outletnya di sini kita pilih J3. Lalu kita enter. Setelah selesai semuanya dihubungkan, jika kita ingin merapikan, misalnya bagian subcatchment, kita pilih saja, kita klik sekali atau dua kali pada bagian, klik sekali saja pada bagian subcatchment, lalu kita klik bagian kursor pada bagian kiri, bagian sudut kiri atas ini yang berwarna putih, kita bisa atur vertexnya di sini. Jika ada vertex yang tidak diperlukan seperti ini, kita bisa menghapusnya dengan klik kanan lalu eh, delete vertex. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk merapikan. Nah, untuk merapikan junction-junctionnya ini kita bisa klik kursor berwarna hitam lagi, lalu tinggal klik saja junctionnya, lalu kita drag. Setelah kita drag, misalnya di sini sudah rapi kelihatannya, eh, kita bisa menambahkan, yang perlu kita tambahkan di sini adalah eh, masing-masing elevasi dari junctionnya. Misalnya untuk junction 1, kita klik propertiesnya.
Di sini kita masukkan invert elevation-nya. Misalnya di sini pada J1 adalah 96, kita klik enter lalu kita close. Pada J2 harusnya secara logis dia harus lebih rendah, maka klik properties. Invert elevation-nya kita pilih 90, enter. Lalu pada J3, misalnya J3, kita pilih properties, kita invert elevation-nya sebesar 93, enter lagi, close lagi. Kemudian pada bagian junction keempat, properties, invert elevation-nya 88 misalnya, lalu enter, close, dan pada bagian out, terakhir kita pilih invert elevation-nya setinggi 85. Kita enter lalu kita close. Nah, setelah kita masukkan masing-masing elevasi dari junction dan outfalls-nya, di sini kita dapat mengatur eh, pada bagian option. Pada bagian option ini kita klik saja dua kali, klik dua kali. Kemudian pada bagian general kita klik dua kali. Lalu kita pastikan untuk simulation option pada bagian general, dia bagian rainfall, flow routing, kinematic wave, modified gradient M. Lalu pada bagian allow ponding ini pastikan tidak tercentang. Pada bagian dates di sini eh, untuk waktu and analisisnya kita tetapkan untuk 12 selama 12 jam mungkin. Lalu untuk time steps-nya di sini bagian routing step-nya ini kita bikin 60 detik. Lalu untuk bagian dynamic wave dan filesnya kita biarkan saja seperti defaultnya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya tahap yang perlu kita lakukan, kita cek lagi apakah ada yang masih kurang. Oke, rasanya kita klik pada bagian edit, lalu kita select all. Setelah select all, maka kita group edit. Setelah sampai di bagian group editor, eh, untuk edit the property, kita pilih sebagai rain gauge. Ini sebagai gauge 1, lalu kita klik OK. Jika muncul konfirmasi, maka kita klik saja no. Nah, setelah semuanya selesai, kita atur dan kita petakan dan kita gambarkan, kita dapat klik eh, running analisisnya. Kita bisa klik tanda petir atau pada bagian project, run simulation atau klik F9. Oke, kita klik. Nah, di sini terdapat tulisan run status di mana run was successful. Artinya running kita sukses tanpa ada warning. Oke, kita okekan saja. Nah, untuk melihat hasilnya, kita dapat ke tab report pada bagian status terlebih dahulu. Status ini jika misalnya pada hasil running status kita tadi itu terdapat eh, error, maka di sini akan ditampilkan di mana errornya. Sehingga kita perlu memperbaiki lagi dan running kembali program atau ya kita perlu running lagi eh, dari awal supaya errornya hilang. Di sini status report kita close, kemudian kita pergi ke tab report lagi. Kemudian untuk melihat ringkasan atau summary dari hasilnya berupa tabel, di sini kita klik saja summary result. Di sini kita mendapatkan subcatchment runoff-nya, di mana pada bagian S1, S2, S3 kita dapatkan peak runoff-nya dalam CFS. Seperti ini nilainya. Lalu kita mendapatkan ketinggian tiap titiknya, lalu node inflow-nya, lalu di sini terdapat node flooding, artinya diindikasikan pada junction 2 dan junction 4 itu mengalami banjir atau mengalami luapan. Lalu outflow loading-nya juga diindikasikan mengalami banjir. Selanjutnya pada link flow-nya kita di sini dapat melihat maksimum flow-nya. Lalu conduit searches-nya di sini juga ada. Nah, untuk melihat ini kan kita melihat datanya saja dalam bentuk tabel. Jika kita ingin melihat dalam bentuk profil aliran profilnya, maka kita dapat klik bagian tab di sini yang berwarna biru atau create a profile plot. Kita klik saja. Lalu di sini kita dapat mengatur start node dan end node-nya. Misalnya start node-nya kita pilih dari J1, J1 dan end node-nya kita pilih jadi out1. Lalu kita temukan path-nya atau find path. Nah, jadi yang dilalui J1 ke out1 itu adalah
conduit 1, conduit 2, dan conduit 4. Lalu kita klik OK. Lalu untuk mengaturnya kita bisa ke bagian kiri atas pada bagian Maps. Untuk subcatchment kita pilih Run Off. Untuk nodes dapat kita pilih None saja. Untuk linksnya kita bisa pilih Flow. Untuk memperlihatkan simulasinya, di sini kita bisa melihat di sini. Oke, mungkin kelihatan maps dan mungkin kita zoom zoom out terlebih dahulu supaya kelihatan. Oke, kita zoom out saja seperti ini supaya kelihatan linknya. Nah, di sini supaya kelihatan J1, J2, J4 dan laut satunya dan water elevation profilnya. Di sini untuk memperlihatkan secara real time-nya, kita dapat klik pada bagian animator dan pada bagian forward ini. Kita klik saja satu kali, maka akan terlihat bagian yang mengalami banjir, yaitu pada bagian J2 dan bagian J4, lalu pada bagian out 1. Jadi dapat dibuktikan kebenarannya dengan melihat profil aliran tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat melihat hasil dari running kita itu dalam bentuk grafik hidrograf. Kita klik saja pada bagian atas di sini, di sebelah yang biru tadi. Di sini create a time series plot. Kita klik saja, lalu kita add. Di sini untuk sistemnya kita pilih link dan untuk variabelnya flow. Di sini kita contohkan yang mengalami banjir tadi mungkin C2 ya. Pada bagian kita klik saja C2, lalu kita klik accept. Lalu setelah itu kita oke kan saja. Nah, dapat terlihat grafik hidrograf untuk C2. Kemudian jika kita ingin melihat perbandingannya misalnya, kita add lagi flow, misalnya link C1 misalnya di sini, C1, accept, lalu kita tambahkan lagi misalnya dibandingkan dengan C2, kita accept, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat perbandingan hidrograf antara C2 yang berwarna biru dan C1 yang berwarna merah. Nah, kesimpulannya bagaimana? Artinya, di sini kita dapat menganalisis apakah penampang kita mampu menerima aliran air sehingga tidak terjadi banjir. Karena tadi terbukti terdapat banjir pada bagian C2, C4, dan outnya yang sudah kita analisis, yang baru kita analisis ya, maka kita dapat memberikan solusi berupa perubahan penampang atau ketinggian penampangnya. Kita bisa klik saja pada bagian misalnya C2 di sini, kita klik kanan, properties, lalu kita bisa mengubah penampangnya seperti trapezoidal, triangular. Kita juga bisa mengubah ketinggian maksimumnya supaya tidak lagi terjadi banjir. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang latihan basic dari penggunaan software atau program SWMM versi 5.2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.